Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Ada pertanyaan, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan hingga mengancam kesejahteraan manusia, tumbuhan, dan juga hewan? Penyebab dari kerusakan itu yaitu karena adanya dimensi polusi dan juga penipisan sumber daya. Dimensi polusi sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, polusi udara, kedua, polusi air, dan yang ketiga, polusi tanah. Pembahasan polusi yang pertama yaitu berkaitan dengan polusi udara. Polusi udara setidaknya terjadi karena 5 hal. Yang pertama, yaitu disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara yang menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, yaitu penipisan ozon. Klorofluorokarbon yang telah digunakan pada kaleng aerosol, pendingin udara, pelarut industri, dan pembuang busa industri dapat mengurangi lapisan ozon. Yang ketiga, yaitu hujan asam. Hujan asam terjadi ketika batu bara yang mengandung sulfur dalam kadar tinggi itu dibakar dan melepaskan sejumlah besar belerang oksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Yang keempat, yaitu racun udara. Ancaman polusi udara yang masih mengkhawatirkan berkisar 2,4 miliar pon zat beracun yang dilepaskan setiap tahun ke atmosfer. Dan yang kelima, yaitu polutan udara biasa. Sumber utama polutan udara biasa adalah utilitas, cerobong asap industri, dan mobil. Hal ini dapat mempengaruhi mutu udara yang kita hirup, mencederai kesehatan, dan juga merusak lingkungan. Yang kedua, yaitu polusi air. Polusi air ini terjadi ketika seseorang membuang sesuatu atau limbah ke air. Limbah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, limbah organik. Contohnya, seperti limbah manusia, limbah industri, dan juga limbah hewani. Yang kedua, yaitu limbah anorganik. Salah satu contohnya yaitu merkuri. Jika polusi air yang berasal dari limbah-limbah tersebut itu terlarut beserta bahan-bahan yang mengambang seperti bakteri, virus, dan sedimen, itu sangat berbahaya. Berbagai jenis bakteri yang ada di limbah dapat menyebabkan air tidak mengandung oksigen lagi. Air yang sudah tidak mengandung oksigen ini kemudian tidak sanggup menunjang kehidupan untuk ikan dan juga organisme lainnya. Yang ketiga, yaitu polusi tanah. Tanah sangat berbahaya ketika terdapat zat beracun di dalamnya, seperti bahan kimia beracun yang paling umum diproduksi oleh industri, seperti akrilonitril yang digunakan dalam pembuatan plastik. Yang kedua, ada bensin, merupakan bahan kimia industri umum yang digunakan dalam plastik juga, pewarna, nilon, deterjen, dan bensin. Yang ketiga, yaitu ada vinil klorida, merupakan bahan kimia beracun yang juga digunakan untuk membuat plastik. Zat-zat beracun ini sangat berbahaya apabila sampai ke tanah, karena bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan tingkat kematian, menimbulkan penyakit, dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Ini salah satu penyebab utamanya, yaitu karena adanya zat beracun di dalam tanah. Kemudian, yang kedua yaitu limbah padat. Limbah ini seperti sampah kota yang menumpuk. Sampah kota merupakan sumber polusi pada tanah yang sangat signifikan. Sampah yang tertimbun mulai banyak yang tersebar dan meresap ke dalam tanah, yang selanjutnya dapat mencemari persediaan air di beberapa tempat. Dan yang paling terutama terganggu itu adalah tanah yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah ini. Kemudian yang ketiga ada limbah nuklir.
Reaktor nuklir air ringan mengandung bahan radioaktif, termasuk karsinogen yang dikenal seperti strontium 90, barium 140, dan yodium 131. Tingkat radiasi yang sangat tinggi dari elemen-elemen ini dapat menimbulkan kematian seseorang. Kemudian, beralih mengenai penipisan sumber daya, ini juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penipisan spesies dan habitat. Kedua, penipisan bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, penipisan mineral. Penipisan sumber daya yang pertama yaitu penipisan mengenai spesies dan habitat. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik, ini dapat menyebabkan puluhan spesies tumbuhan dan hewan punah. Para ahli memperkirakan bahwa kerusakan hutan hujan di bumi mencapai tingkat 1% per tahun. Hilangnya habitat dan pengaruh polusi diperkirakan mengakibatkan kepunahan sejumlah besar spesies. Yang kedua, yaitu penipisan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mengalami penyusutan secara eksponensial. Bahan bakar fosil menipis dengan sangat cepat. Perkiraan sumber daya dunia batu bara akan habis dalam waktu 100 tahun. Perkiraan cadangan minyak dunia akan berkurang dan habis dalam waktu 40 tahun. Dan perkiraan cadangan pas alam hanya akan bertahan sekitar 25 tahun. Namun, konsumsi sumber daya di kita tidak dapat dilanjutkan pada tingkat eksponensial. Ketika cadangan sumber daya menyusut, maka mereka menjadi semakin sulit dan harganya lebih mahal. Yang ketiga, yaitu penipisan mineral. Seperti halnya bahan bakar fosil, laju penipisan mineral tidak terjadi terus tumbuh secara eksponensial, tetapi memuncak dalam kurva Hubbard, dan kemudian menurun seiring logam menjadi langka, lebih sulit, dan lebih mahal untuk diekstraksi. Lalu, bagaimana etika pengendalian polusi yang tepat untuk masalah tersebut? Etika pengendalian polusi. Pertama, etika ekologi. Etika ekologi adalah etika yang menyatakan bahwa setidaknya beberapa non-manusia secara intrinsik berharga. Alam secara intrinsik berharga dan tidak boleh dirugikan tanpa alasan yang serius. Kedua, hak lingkungan dan larangan mutlak. Lingkungan layak huni sangat penting untuk pemenuhan kapasitas manusia. Manusia memiliki hak moral atas lingkungan yang layak, dan itu harus menjadi hak hukum. Suatu perusahaan memiliki batasan absolut pada hak milik demi hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih. Ketiga, pasar dan kontrol parsial. Jika suatu industri mencemari lingkungan, maka harga pasar komoditasnya tidak akan lagi mencerminkan keutuhan biaya produksi komoditas. Hasilnya adalah kesalahan alokasi sumber daya, peningkatan dalam limbah, dan distribusi komoditas yang tidak efisien. Akibatnya, masyarakat sebagai keseluruhan dirugikan karena kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan menurun. Keempat, biaya pribadi dan biaya sosial. Ketika perusahaan mencemari lingkungannya dengan cara apapun, biaya pribadi perusahaan itu sendiri selalu lebih kecil dari total biaya sosial yang terlibat. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya pribadi dan biaya sosial itu? Biaya sosial adalah jumlah total biaya internal ditambah biaya eksternal yang harus dibayar. Sedangkan biaya pribadi adalah harga yang harus dikeluarkan dari kantongnya sendiri untuk memproduksi. Kelima adalah biaya dan manfaat. Thomas Klein meringkas prosedur untuk analisis biaya manfaat sebagai berikut. Pertama, identifikasikan biaya dan manfaat dari program yang diusulkan dan orang atau sektor yang mendatangkan atau menerimanya. Kedua,
evaluasi biaya dan manfaat dalam hal nilai mereka untuk penerima dan donor. Ketiga, tambahkan biaya dan manfaat untuk menentukan manfaat sosial bersih dari suatu proyek atau program. Keempat, biaya keuangan pengendalian polusi saat ini cukup mudah diperoleh dengan memeriksa laporan pengeluaran untuk peralatan polusi. Namun, manfaat yang dihasilkan pengeluaran ini sulit untuk diukur secara akurat, karena manfaat ini seringkali tidak dapat diukur. Bagaimana etika melestarikan sumber daya yang habis? Jika kita ingin melestarikan sumber daya tak terbarukan, kita harus mengubah ekonomi kita secara substansial, terutama dengan memperkecil mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus ditinggalkan jika masyarakat ingin dapat mengatasi masalah sumber daya yang semakin menipis. Jika ekonomi dunia terus mengejar tujuan pertumbuhan ekonomi, permintaan akan sumber daya tak terbarukan akan terus meningkat, karena persediaan sumber daya tak terbarukan terbatas dan tidak akan memiliki pengganti. Pada titik tertentu, persediaan akan habis begitu saja.